Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Fitra yang saya hormati, Mas Gradi, Prof. Meling, kemudian Ibu Dea, Mbak Dea, kemudian ada Ibu Mustika Sari. Selamat pagi, salam kenal. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Jadi pada saat Pak Fitra uh, telepon atau berkomunikasi dengan saya untuk bisa bergabung, sharing uh, ideas di forum yang luar biasa ini, saya ada selain semangat, saya juga senang sekali karena topiknya sangat relevan dengan keseharian saya dan saya penasaran karena ingin juga mendengarkan masukan atau inspirasi-inspirasi yang luar biasa dari para narasumber perempuan-perempuan hebat yang bisa dihadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk jadi Pak Fitra izin ini dan Mbak Anissa, saya akan mungkin share screen, tapi ini mungkin hanya sekedar ingin sharing pendapat. Nanti boleh kita diberikan sifatnya berdialog untuk bisa memberikan free untuk masukan. Jadi saya akan memulai diskusi kita dengan sudah bisa. Oke, baik. Jadi hadirin yang saya hormati Ibu Bapak sekalian, bahwa kita akan memulai, saya akan memulai mengajak kita semua untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Pilar yang kita jadikan dasar adalah pembangunan sumber daya manusia itu sendiri dan juga penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi khususnya bagi perempuan. Nah, sejauh mana kaum perempuan ini bisa mengambil peran dalam hal ini? Tentunya jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau tadi Mbak Anissa, moderator, kita sudah menyampaikan bagaimana dalam hal ini saya sebagai perempuan, baik dari sisi latar belakang pendidikan. Dari dulu kalau boleh sedikit saya sharing, saya mengenyam pendidikan dengan latar belakang sarjana matematika, itu kebanyakan juga teman-teman saya semua satu kelas laki-laki. Dan jadi perbandingannya hanya 20% perempuan. Kemudian seterusnya akhirnya bekerja, jadi sering sekali masuk ke dalam lingkungan yang dipenuhi dengan laki-laki, tapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk bagaimana saya dalam hal ini bisa menempatkan diri yang utamanya untuk bisa setidaknya bukan ingin menyombongkan diri, tapi setidaknya bisa catch up dengan teman-teman atau teman-teman baik yang perempuan maupun yang laki-laki, sehingga kita tidak dipandang sebelah mata. Lalu next. Nah, bicara soal perempuan dan peranannya, tentu erat kaitannya dengan persoalan kodrat dan gender. Secara kodrat, saya yakini bahwa perempuan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang indah, memiliki kelebihan yang luar biasa, namun pada kenyataannya tidak hanya di Indonesia seperti Pak Fitra tadi sampaikan, bahkan di Jepang pun lebih ekstrim lagi, bahwa kaum perempuan awalnya atau seringkali hanya dipandang atau dijadikan sebagai quote unquote pelengkap penderita bagi kaum laki-laki. Mohon maaf ini kalau saya ekstrim, tapi pemikiran ini terbentuk dan mengakar sekian lama sehingga menjadi sebuah permakluman di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Jadi walaupun di era yang sekarang saya yakin ini sudah tidak berlaku lagi, tapi kita masih sering dengar bahwa perempuan itu di istilah Jawa itu sebagai konco wingking. Nah, lalu keterkaitan yang lain adalah dengan gender. Kalau bicara kodrat, otomatis dengan gender.
Karena dari sinilah akhirnya timbul inisiatif kaum perempuan untuk keluar dari persepsi konco winking tersebut. Nah, karena kapasitas perempuan itu seharusnya sama-sama baiknya, sama-sama pintarnya, sama-sama luar biasanya, tidak kalah dari kaum laki-laki. Sekali lagi, bukan bermaksud untuk mendahului atau bersombong, itu tidak. Jadi akhirnya sampailah kita pada isu kesetaraan gender yang gencar didengungkan dan diperjuangkan di negeri ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kaum perempuan harus melakukan pembenahan diri agar bisa mendapat pengakuan setara dengan laki-laki, baik dalam persamaan hak maupun kewajiban. Nah, kesetaraan ini tentu tetap menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang kita anut agar tidak disalahartikan penerapannya. Jadi menurut saya, sekali lagi, setinggi-tingginya pencapaian seorang perempuan akan menjadi lebih sempurna apabila tidak mengesampingkan kodratnya, apalagi jika perempuan tersebut adalah seorang istri atau bahkan seorang ibu. Dan seyogyanya posisi perempuan adalah sebagai partner bagi kaum laki-laki. Jadi sekali lagi, kalau secara komprehensif, secara masif, saya berpikir bahwa soal kodrat dan gender ini seharusnya sudah tidak dipersoalkan lagi, karena kita memang mau fokus pada sinergitas bangsa. Jadi laki-laki dan juga perempuan itu seyogyanya bersatu untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Kemudian kita juga patut berbangga dan berbahagia karena pemerintah kita sangat peduli terhadap 4 sektor yang dibidik oleh pemerintah dalam hal meningkatkan peran perempuan, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kemudian ketenagakerjaan, dan juga pencegahan terhadap kekerasan. Nah, dengan dukungan dari pemerintah inilah perempuan Indonesia seharusnya merasa aman dan juga nyaman, sehingga tinggal fokus kepada pembekalan dan pemberdayaan. Nah, bicara mengenai pembekalan dan juga pemberdayaan di sektor pertanian di tempat saya berada saat ini, kami di sini memiliki berbagai macam program, namun saya memilih untuk satu program yang ingin saya sampaikan di forum ini, yaitu program Jaringan Pertanian Nasional Perempuan atau JPNP, yang merupakan arahan langsung dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, di mana program ini dijadikan sebagai wadah untuk menjaring para petani perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan ditargetkan minimal 100 orang per provinsinya melibatkan organisasi, siapapun organisasi, tapi dalam hal ini karena saya terlibat di dalam organisasi politik Partai Nasdem, dalam hal ini melibatkan Garda Wanita Partai Nasdem. Nah, sedikit mengenai apa itu Garda Wanita Malahayati Nasdem. Garnita adalah sayap, organisasi sayap Partai Nasdem. Garnita selama ini merupakan artikulasi kepemimpinan perempuan di masa genting untuk tetap berkontribusi untuk penyelamatan kehidupan dan ruang hidup bersama. Kemudian Garnita aktif terjun langsung di tengah-tengah masyarakat seperti pemberian bantuan sembako, telur, bantuan kemanusiaan yang lainnya, dan tentunya Garnita merupakan salah satu perwujudan partisipasi perempuan dalam politik dan sosial untuk merestorasi bangsa menuju arah yang lebih baik melalui jalur politik. Dan tentunya tidak hanya bersama dengan Garnita, Kementerian Pertanian Republik Indonesia membuka diri selebar-lebarnya kepada semua pihak manapun yang memiliki visi yang sama dalam hal utamanya dalam hal pertanian, untuk bisa bersinergi mencapai kesejahteraan bangsa secara bersama-sama, sekali lagi utamanya di bidang pertanian. Nah, hadirin sekalian, tujuan JPNP itu sendiri yang pertama adalah mensosialisasikan program penumbuhan pengusaha pertanian milenial perempuan dan juga petani andalan perempuan.
kemudian menumbuhkan wirausaha muda perempuan pertanian atau agro sociopreneurship yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan kemasyarakatan, dan juga meningkatkan kapasitas petani perempuan nasional dalam berusaha di bidang pertanian. Nah, di sini sangat terlihat hadirin sekalian bahwa perempuan diberikan tempat yang luar biasa, khususnya di dalam di dalam lingkup Kementerian Pertanian, karena memang Pak Menteri sendiri mengarahkan bahwa petani itu tidak hanya fokus kepada kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan juga harus dilibatkan secara total. Nah, metodenya seperti apa untuk pembinaan JPNP ini, Jaringan Pertanian Nasional Perempuan? Yang pertama, kita melakukan sosialisasi per provinsi, sehingga jika sudah terjaring anggota JPNP, kita lakukan bimbingan teknis, kemudian pelaksanaannya, dan melibatkan KUR atau kredit usaha rakyat, dan terakhir kita lakukan MONEF dan juga kita lakukan pembinaan. Jadi sekali lagi JPNP ini terbuka untuk siapa saja dan baru saja dimulai oleh pilot project-nya di Provinsi Lampung, dan akan terus kita gulirkan di 33 provinsi yang lain setelah Lebaran nanti. Jadi sekali lagi kepada semua teman-teman yang barangkali ingin ikut meramaikan dan ingin berpartisipasi dalam program ini, silahkan saja, karena ini sifatnya terbuka untuk umum. Nah, mungkin kurang lebih ini saya juga sedikit share data petani di Indonesia. Untuk data petani skala nasional, di seluruh Indonesia kita memiliki sekitar 34.000 petani. Untuk petani perempuannya itu sekitar 12.500-an, petani laki-lakinya 21.500-an, dan petani milenialnya sebanyak 120.000 binaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sedangkan petani milenial perempuan sebanyak 22.187. Dan di sini bisa kita lihat memang kalau dari sisi jumlah itu masih harus ditingkatkan nih. Maka itu ada relevansinya kita membuat program yang terus aktif untuk yang terus proaktif untuk mengajak keterlibatan perempuan dalam hal ini. Nah, Mbak Anissa dan juga teman-teman semua, Ibu Bapak sekalian, bahwa kalau boleh sedikit saya share mengenai pengalaman saya sampai di titik ini, menjadi staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia bidang kelembagaan dan tata hubungan kerja. Ini saya anggap sebagai anugerah dan juga amanah. Anugerah karena ini adalah capaian dari proses perjuangan panjang perjalanan karir saya, baik secara politik maupun non-politik, swasta maupun birokrasi. Dan saya menganggap sebagai amanah karena seperti yang kita ketahui bersama, di sini di Kementerian Pertanian kita harus memikirkan ketersediaan pangan untuk 273 juta orang di Indonesia, dan itu bukan hal yang mudah. Untuk itu diperlukan sinergi, sekali lagi, baik dari jajaran yang teratas sampai dengan ke pelosok-pelosok negeri ini, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga setidaknya di 12 komoditi pangan utama ketersediaan itu tidak ada masalah. Apalagi di saat sekarang ini menjelang di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kita harus pastikan bahwa ketersediaan pangan itu cukup. Nah, Kementan itu sendiri di bawah kepemimpinan Pak Syahrul Yassin Limpo memberikan ruang yang sangat besar bagi siapapun untuk bisa mengembangkan diri sebaik-baiknya. Terbukti karena saya sendiri kemarin ada share juga dengan Pak Fitra sedikit ngobrol bagaimana saya selama ini mendampingi beliau turun ke lapangan, bahkan beliau lebih banyak turun ke lapangan dan langsung menemui dalam hal ini petani, dan surprisingly
itu tidak hanya petani laki-laki yang saya temui di lapangan, tapi juga banyak petani perempuan. Jadi petani perempuan dalam katakanlah saya ambil contoh di dalam food estate yang sedang dikembangkan itu banyak sekali petani perempuan yang akhirnya tadinya karena imbas dari pandemi mereka tidak bekerja, kemudian yang tadinya mereka buka warung mereka harus tutup, itu semua akhirnya terfasilitasi dan ikut aktif di dalam bertani di proyek food estate, sehingga mereka bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang, kemudian jam 1 siang sampai sore, sampai maghrib, dan itu pun mereka digaji per harinya Rp80.000. Dan mereka sangat senang. Selain itu mereka juga bertani di rumah. Jadi di sini terlihat sekali bahwa pemberdayaan perempuan, ruang yang diberikan kepada perempuan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam hal ini juga sangat besar ruangnya. Nah, kemudian saya juga ingin sedikit sharing bahwa ini semua tidak akan bisa terjadi apabila pimpinan atau siapapun yang orang yang memiliki policy, dalam hal ini Bapak Menteri, itu tidak memberikan dukungannya atau tidak memberikan supportnya secara full. Nah, tentunya ini semua ditunjang dengan keterlibatan digitalisasi dalam mendukung dunia pertanian. Jadi sekarang petani zaman sekarang itu tidak perlu kotor-kotor, tidak perlu berpanas-panas. Jadi semua itu bisa dalam satu genggaman, bisa dikontrol melalui gadget semuanya. Dan bahkan di kantor Kementerian Pertanian kita memiliki AWR atau Agriculture War Room, di mana ini sebuah wadah digital untuk memonitor seluruh kerja karyawan Kementan di Indonesia. Kita bisa berkomunikasi dengan seluruh petani di pelosok negeri dan kita bisa memonitor, dan ini sangat efektif fungsinya, sehingga saya sangat bersyukur bisa mengabdi untuk negara melalui institusi ini. Dan tentunya mungkin bagi penerus bangsa dan generasi milenial, tentunya di hari yang sangat spesial ini, di Hari Kartini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan kita perlu memiliki rasa bangga terlebih dahulu, dan diharapkan dengan rasa bangga ini kita bisa meneladan para pendahulu kita, yaitu dalam hal ini Ibu Kartini, sehingga dengan meneladan langkah-langkah atau nilai-nilai kebaikan atau value yang diajarkan oleh Ibu Kartini, itu kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita yang sekarang, tidak hanya bagi kaum perempuan tapi juga kaum laki-laki. Mungkin saya sekali lagi melihat bahwa kesetaraan gender sudah bukan menjadi masalah, namun bagaimana masing-masing dari kita ini harus bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan tugas dan kewajiban kita masing-masing, dan tentunya harus saling lebih menghargai. Dan harapan saya adalah dengan bermodalkan landasan atau value atau moral, rasa bangga terhadap dan cinta tanah air, saya berharap generasi muda itu tidak hanya pintar di dalam akademis, tapi juga memiliki landasan yang kuat dalam bertumbuh sebagai warga negara yang baik dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Dan sekali lagi mungkin izin Ibu Moderator, Mbak Moderator, Pak Fitra, karena ini waktu yang yang tidak memungkinkan izin karena saya memang harus mendampingi Bapak Menteri. Jadi saya mungkin tidak bisa berpanjang lebar, tapi sekali lagi inilah mungkin sharing-sharing dari saya. Sebetulnya saya lebih senang kalau kita bisa tektokan nih Ibu Bapak, jadi dengan Mbak Moderator dan juga kepada dari seluruh peserta yang ada, saling memberikan masukan. Tapi semoga nanti saya bisa terus mengikuti acara ini. Mungkin barangkali saya sudahi dulu ini beberapa sharing dari saya, sambil saya mendengarkan. Setelah ini
masukan dan juga sharing dari beberapa narasumber yang lain, dan tentunya sekali lagi ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir disejajarkan di sebuah webinar nasional yang luar biasa dengan para narasumber perempuan-perempuan hebat dan juga para peserta yang tidak kalah hebat yang saya hormati semua. Baik, Mbak Moderator, terima kasih banyak. Mungkin dari saya sementara itu dulu. Saya open untuk berdiskusi, sementara saya akan off kamera dulu setelah ini, namun saya tidak akan meninggalkan Zoom meeting ini. Tapi saya akan terus hadir di sini. Apabila nanti ada waktu lagi, saya akan tetap mengikuti sesi dialog setelah ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Ini sebuah kehormatan sekali lagi. Bapak Ibu, Mbak Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sharing yang disampaikan, Ibu Joyce. Sangat menarik ya tadi di bagian peran-peran perempuan di bagian pertanian. Kalau tadi yang saya tangkap ada sebenarnya kalau peran perempuan itu kan kalau di pertanian itu sudah dari dulu juga perempuan itu sebenarnya sudah berperan ya dalam pertanian gitu. Meskipun pertanian itu apa ya, image-nya itu masih sangat maskulin gitu. Padahal perempuan juga dari dulu mungkin ibu-ibu sudah ikut menanam gitu ya, ladang. Tapi dengan perkembangan teknologi akhirnya tadi juga disampaikan oleh Ibu Joyce, kesempatan-kesempatan itu lebih terbuka itu bagi perempuan untuk lebih aktif gitu ya di bidang pertanian. Nah, saya sebenarnya ada pertanyaan Bu Joyce, tapi mungkin nanti bisa dijawab setelah Bu Joyce mungkin ada. Bapak silakan kalau ada pertanyaan. Apa ya? Ya, baik. Sekarang masih ada waktu. Ya, mungkin satu pertanyaan aja Bu Joyce kalau dari saya penasaran gitu. Kalau tadi kan memang kalau perempuan itu sebenarnya sudah dari dulu berperan gitu ya. Terus kemudian sekarang perkembangan teknologi jadi lebih terbuka, perempuan jadi tidak perlu bersusah payah gitu ya, mungkin ikut mencangkul, ikut membuat irigasi dan lain sebagainya gitu. Karena sekarang mungkin dengan urban farming dan teknologi dan lain sebagainya, perempuan bisa menghasilkan dari situ. Tapi sebenarnya di bidang pertanian sendiri yang berubah apa Bu Joyce dengan keterlibatan perempuan gitu? Apakah pertanian ini masih menjadi membuka lapangan kerja bagi perempuan atau ada timbal balik gitu dari perempuan sebenarnya berperan juga gitu untuk mengembangkan pertanian itu seperti apa dengan keterlibatan perempuan bedanya? Silakan Bu Joyce. Ya, baik Mbak Anissa. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi tentu ada warna yang berbeda. Kalau tidak hanya di dunia pertanian saya yakini, tapi karena kita bicara di dunia pertanian itu tentu Mbak ada warna yang berbeda. Seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Mentan bahwa pertanian itu tidak hanya menanam, tidak hanya urusan 12 komoditi utama, tapi pertanian ini adalah menciptakan lapangan kerja. Pertanian ini adalah skala ekonomi. Jadi sekali lagi bagaimana perempuan itu bisa terlibat di dalam menciptakan lapangan kerja yang berskala ekonomi, ini sangat terlihat. Karena kita sendiri tahu Mbak bahwa perempuan itu mungkin kita sendiri yang sebagai perempuan seringkali tidak menyadari kalau kita ini multi talenta, tanpa berusaha untuk menyombongkan diri nih bahwa kita bukan kaum laki-laki tidak multi talenta, tapi tanpa kita sadari kita pagi-pagi misalnya kita sering melakukan, kalau bagi saya mungkin dan juga ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang bekerja yang lain, jadi pagi harus melakukan apa, tapi juga harus mempersiapkan A, B, C, D, E. Jadi semua harus ditata, semua harus balance. Dan pada saat yang bersamaan juga berkaitan dengan perempuan sebagai petani, walaupun dia harus kadang-kadang harus datang ke lahan, seperti lahan food estate, mereka juga paginya harus menyiapkan apa semua yang harus disiapkan di rumah, kemudian mereka membagi waktunya. Setelah di rumah juga tadi urban farming yang Mbak sempat sebut, itu memang benar bahwa mereka selain menanam, selain bekerja di lahan, mereka juga menerapkan itu di rumah. Sehingga misalnya untuk hal yang paling kecil adalah menanam cabai rawit, itu tidak perlu kita sebetulnya harus terus-menerus belanja ke pasar, kecuali kalau tempe, karena
kita harus menanam kedelai di lahan yang cukup besar. Tapi kalau cabai itu kita bisa menanam sendiri, atau sayur-sayuran yang sederhana itu bisa kita secara mandiri kita lakukan. Dan perempuan itu memiliki kapasitas dan mau melakukan hal itu, dan memang saya sudah melihat ke lapangan bagaimana perempuan-perempuan ini memberikan motivasi antara satu dengan yang lain. Untuk bagaimana kita, ayo apalagi di masa-masa pandemi ini kita harus aktif, tidak bisa kita pasif. Dan jujur Mbak Anissa, selama pandemi ini banyak sekali sektor yang ini tadi saya tidak sempat share screen, bahwa sektor-sektor yang lain ini banyak sekali mengalami penurunan tajam, tapi yang membuat negara kita untuk tetap bisa bertahan itu salah satunya adalah sektor pertanian, karena kita boleh stop semua kegiatan kita, tapi kita tidak bisa yang namanya stop makan. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengesampingkan bahwa anak kita, keluarga kita itu tidak kita cukupi gizinya. Jadi apalagi kita harus memiliki ketahanan atau ya imun yang baik, dari tentunya itu didapat dari makanan. Jadi sekali lagi Mbak Anissa, bahwa kita perempuan memberikan warna yang berbeda itu dari sisi skala ekonomi, dan juga dari sisi menciptakan lingkungan kerja. Baik, terima kasih sekali untuk jawabannya, Ibu Joyce. Mohon mungkin tetap bisa mengikuti diskusi ya Bu. Mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan di chat gitu. Kalau tidak bisa langsung dijawab, mungkin bisa sambil berkomunikasi kita lewat chat ya Bu ya. Teman-teman yang lain juga ya. Mbak Anissa, ini ada satu pertanyaan mungkin sebelum Bu Joyce ini yang keluar. Soalnya kalau nggak dijawab ini kualat Ibu Joyce ini. Oh iya betul. Tanya Prof Meling. Ya. Bu Joyce yang tanya profiling. Waduh, berarti. Ya, coba dibacakan Mbak Anissa. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Fitra. Ini hampir terlewat ya. Ini ada pertanyaan dari Prof Meling sebelum selagi Bu Joyce masih ada waktu. Nah, ini untuk persamaan perempuan kan akhirnya di HRGA ya. HRGA ini saya juga kurang paham ini. Mungkin nanti Bu Joyce bisa jelaskan juga ya ke teman-teman yang lain. Harga ya, oke. Nah, berapa harga perempuan dibanding dengan laki-laki? Nah, bisakah harga itu disamakan? Gitu. Ya. Harga, izin Prof, apa kabar? Salam kenal juga. Ini saya luar biasa bisa ketemu di forum yang luar biasa nih oleh Pak Fitra. Terima kasih sudah mengizinkan semua. Jadi soal harga, Prof, apakah perempuan bisa disamakan dengan laki-laki? Izin untuk dari pendapat saya, harga ini lebih kepada value barangkali ya Prof. Laki-laki dan perempuan sampai kapanpun harganya dalam tanda kutip itu tidak akan pernah sama. Kalau jangan begitu dong. Tidak akan pernah sama dalam arti tidak harus bisa sama Bu. Iya betul. Teknologi harus bisa sama. Betul Ibu. Jangan sampai Ibu berpendapat biarlah laki-laki harganya lebih tinggi. Oh tidak Ibu, saya belum selesai Ibu. Oke. Saya belum selesai. Jadi biarlah jadi harga saya maksud upah ya. Upah. Kirain upah ya. Bukan harga maaf, saya adat ya, bukan. Harga uang. Upah petani perempuan ya Ibu, sama Ibu, semua sama. Tidak, karena perempuan kan nanam gitu ya. Iya, jadi dinilai jauh lebih rendah. Iya betul Ibu, memang sesuai dengan makanya apa yang dilakukan untuk bisa menyamakan. Gimana Ibu, maaf? Apa yang dilakukan Deptan Anda agar upah itu bisa sama. Pekerjaan harus sama untuk waktu yang sama. Ya. Karena sekarang perempuan disuruh nyiangi. Nah, itu harganya murah. Traktor laki-laki, nah itu harganya tinggi. Oke, siap. Itunya harus sedangkan teknologi berarti perempuan bisa menjalankan traktor. Ya.
traktor tidak harus laki-laki lagi. Dulu kan otot, sekarang tidak, dengan teknologi bukan otot. Ibu kan katakan bisa dengan tekan-tekan tombol saja. Betul. Nah, betul sekali. perempuan harus dinilai sama. Ya. Nah, iya Ibu, memang dalam kenyataannya di lapangan itu tupoksi dari petani perempuan dan juga petani laki-laki yang seperti yang Ibu sampaikan itu memang berbeda. Nah, otomatis Ibu izin karena tupoksinya berbeda, maka itu mungkin ada harga yang diberikan juga berbeda. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian kalau perempuan itu hanya diberikan porsi hanya menanam yang kecil-kecil atau menyiangi saja, itu tidak Ibu pada kenyataannya. Katakanlah baru di food estate yang di Temanggung itu Ibu, itu untuk menyiangi atau untuk irigasinya itu sudah otomatis semua Ibu. Jadi tidak perlu lagi sentuhan baik laki-laki atau perempuan. Jadi semua jadi baik tombol aja Ibu. Jadi itu semua otomatis sprinkler. Jadi tadi saya memberikan contoh bahwa perempuan itu dilibatkan betul. Itu jadi tidak hanya sebetulnya tidak hanya perempuan Bu yang menanam itu bibitnya, bibit bawang atau bibit kentang. Itu tidak hanya perempuan Ibu, dan baik laki-laki atau perempuan itu upahnya sama Ibu, 80.000. Dan itu ada 2 shift dalam satu hari. Nah, apakah kalau nanti di pertanian yang masih konvensional itu nanti membajak atau mengoperasikan alsintan yang berat-berat itu giliran laki-laki, ya toh memang kita sudah ya tenaga mereka lebih besar, barangkali yang ibu-ibu atau petani perempuan juga tidak mau. Jadi sebetulnya intinya tidak ada perbedaan Ibu di ada pertanian. Data menunjukkan berbeda Bu. Berbeda ya Ibu ya. Oke. Ibu, jadi nanti itu perjuangan Ibu. Semoga itu menjadi perjuangan Ibu. Baik. Harus saya boleh di-share ke saya Prof. Data di mana saja yang menunjukkan perbedaan harga atau upah dari petani perempuan dan laki-laki dengan skop kerja yang sama ya Bu ya. Nah, makanya nanti jadi mohon Ibu perjuangkan. Baik. Ya. Ini aspirasi Prof. Meling. Ini aspirasi Prof. Meling ya. Kak Joyce, nanti mudah-mudahan bisa diundang juga Kementerian Pertanian nih buat. Oh ya, sangat. Ini kemarin kan kita sudah bicara Bapak. Wah, kita mau sekali mengundang